atau selamat pagi untuk anak-anak kelas 8 SMP Metodis Pematang Siantar. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang gerak lurus beraturan, pengertian jarak, pengertian perpindahan, kecepatan dan kelajuan. Hari ini kita akan lanjutkan. Bahkan minggu lalu GLB dalam dua arah seperti ini sudah kita bahas ya. Sedikit sebelum saya masuk ke sini nakku, dalam video itu Bapak sudah berikan untuk dua objek ya, untuk dua objek seperti ini ya. Katakan ini A, sebelum kita masuk ke GLB-nya, A dan B ini bisa bergerak berlawanan arah seperti ini ya. Dan pertanyaannya, seandainya jaraknya adalah 200 meter begini, kemudian kecepatan A misalnya 40 meter per sekon, ini kecepatannya 60 meter per sekon. Jadi kalian harus tahu ya, kalian harus tahu seandainya misalnya mereka ketemunya di sini, kan begitu ya. Maka ini A kan, ini A, ini B. Maka jarak yang ditempuh A itu kan ini. Ini jarak yang ditempuh A sampai ke sini kan. Ini jarak yang ditempuh B ya nak ya. Nah ini ke sini sama ini ke sini. Kan kalau Bapak jumlah itu kan adalah yang 200. Berarti SA ditambah SB itu adalah 200. Oke. Ada bertanya kemarin? Ada yang bertanya, Pak, kenapa kalau saling mengejar itu dikurang? Nah, kenapa saling mengejar dikurang? Misalnya begini. Nah, ini yang A, ini yang B. Berarti ini A ya, ini A, ini B. Misalnya jarak mereka itu sama dengan 200 meter awalnya. Jadi jika A bergerak 60 meter per sekon, sementara B bergerak 40 meter per sekon. Nah, jadi supaya A bisa kejar B kan syaratnya sudah terpenuhi. A harus lebih cepat daripada B. Jadi pemikirannya adalah ketika A lebih cepat daripada B, maka kan makin dekat. Jaraknya itu kan akan makin mengecil, makin berkurang, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, karena dia kan lebih cepat. Ya. Jadi ditulis jarak yang ditempuh A dikurang jarak yang ditempuh B dari 200 itu. Ya nak ya, ini hanya pemantapan aja ya. Jadi kalau dia saling mengejar seperti ini dikurang. Kenapa? Pemikirannya adalah bahwa A itu kan lebih cepat, maka karena dia lebih cepat kan dia jaraknya akan makin dekat. Bisa diartikan jarak itu akan makin berkurang daripada 200 ya. Ini untuk pemantapan saja. Ini Bapak harus anak ya. Oke. Nah, hari ini kita masuk GLBB. Lintasannya lurus ya, tapi kecepatannya berubah. Tapi perubahan itu secara beraturan. Dari grafik ini bisa kalian lihat. Ini grafiknya hubungan antara grafik hubungan antara waktu dan kecepatan. Oke, ini waktu yang satuannya sekon, ini kecepatan yang satuannya meter per sekon. Ya, detik pertama, detik kedua, detik ketiga. Misalnya kecepatannya dari 2 meter per sekon menjadi 4 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon. Dari detik pertama 2 ini ya, detik kedua sampai detik ketiga. Jadi kecepatannya bertambah. Ya, kecepatannya bertambah ya. Gerak lurus berubah peraturan. Berubahnya ada 2, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nah, jadi kan dipercepat ya, grafiknya begini. Tapi lihat secara beraturan, setiap detik tambahnya sama. Ini tambahnya 2, tambahnya 2. Pertambahan kecepatan ataupun pengurangan kecepatan itu. Nah, ini grafik yang kedua ya. Maaf sebelumnya, ini grafik yang kedua. Ini waktunya satuannya sekon, ini kecepatan meter per sekon. Ini sebaliknya dari detik pertama, detik kedua, detik ketiga. Dari 6 misalnya, detik pertama
menjadi 4, detik kedua menjadi 2, detik ketiga. Dari 6 menjadi 4 menjadi 2. Ya, jadi grafiknya begini. Bisa ya? Bisa ngerti anak ya? Nah, jadi ini setiap detik dia diperlambat. Besar perlambatannya pun sama. Nah, itu makanya berubah tetapi secara beraturan. Jadi ini grafik ketika geraknya itu dipercepat. Ini ketika geraknya diperlambat. Nah, gitu dia. Jadi percepatan atau percepatan itu yang disimbolkan dengan akselerasi, ya, dapat diartikan sebagai perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Dapat dituliskan menjadi delta V per delta T. Jadi P2 kurang P1 per T2 dikurang T1. Itulah besarnya percepatan yang disimbolkan dengan A. Kita misalkan ke dalam grafik itu ya nak ya. Kita misalkan ke dalam grafik itu. Besar percepatannya A sama dengan ambil dari waktu 2 dan 1, jadi dari 1 ke 2. Berarti nanti T2 kurang T1, berarti sini 2 dikurang 1. Dari kecepatannya 2 menjadi 4, berarti 4 dikurang 2. Didapat 2 meter per sekon per 1 sekon. Maka ini lihat satuannya, berarti A sama dengan ya 2 meter per sekon pangkat 2. Jadi satuan daripada percepatan itu adalah meter per sekon pangkat 2. Paham ya? Oke. Nah, ini perlambatannya berapa? Kalau kita ambil perlambatannya sama disimbolkan juga A, nanti hanya perbuatan daerahnya, misalnya dari 2 ke 1. T2 kurang T1 ya, 2 kurang 1. T2 nya berapa kan? Misalnya kita ambil dari detik pertama ya, detik pertama ke 2, berarti detik pertamanya 6, detik keduanya jadi berapa? Detik keduanya jadi 4. 6 kurang 4 ya, 6 dikurang 4, T2 kurang T1. Jadi perlambatannya juga 2 meter per sekon dipangkat 2 ya. Oke, ini sorry kebalik ya. 4 dikurang 6 karena jadi min 2. Jadi minus itu nanti menunjukkan bahwa dia diperlambat. Ada 3 persamaan yang harus kita tahu di sini. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah kurang AT. Kemudian S sama dengan V0T tambah kurang setengah AT kuadrat. Yang terakhir adalah VT kuadrat V0 kuadrat tambah kurang 2AS. Jadi saya membacanya VT VOA, kemudian S VOTA, kemudian VT VOAS. Begini ya. Di sini ada tambah dan kurang. Jadi kita gunakan tambah ketika geraknya itu dalam kondisi dipercepat. Kemudian kita gunakan kurang ketika geraknya itu dalam kondisi diperlambat. Nah, mari kita lihat keterangannya. Kan tadi kita katakan bahwa GLBB itu adalah gerak yang lintasannya lurus, gerak lurus berubah beraturan. Siapa yang berubah? Kecepatannya. Kalau berubah kecepatannya berarti ada dong kecepatan mula-mula yang kita simbolkan dengan V0, kecepatan mula-mula ataupun awal. Oke. Yang kedua ada dong akhir. Nih kecepatan akhir, juga satuannya meter per sekon. A tadi adalah besar daripada percepatannya. Tadi satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. S itu apa? Jarak yang dapat ditempuh. Berarti satuannya adalah
meter, kemudian T adalah waktu yang satuannya adalah sekon. Nah, jadi bentuk-bentuk soal yang bisa kita gunakan ya nanti ada 3 persamaan ini. Oke, misal diketahui, oke, katakan suatu benda ya, ini misalnya di mobil, jadi mula-mula bergerak dengan kecepatan berarti nanti V0, katakan misalnya 4 meter per sekon ya. Pada detik ketiga, misalnya pada detik ketiga ya kan, pada detik ketiga kalau ada kata seperti itu berarti T sudah 3 sekon. Oke, udah, kecepatannya menjadi. Nah, jadi di sini V0-nya nih menjadi, berarti itu VT. Oke, menjadi. Nah, berarti akhirnya katakan misalnya menjadi 8 meter per sekon. Berapakah percepatannya? Jadi tanya A. Nah, sekarang kita lihat dari semua persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan ketiga. Dan berapakah percepatannya? Begitu. Maka kita coba, ada VT, ada V0, ada T. Yang enggak ada adalah A. Mari kita lihat persamaan yang benar adalah, atau yang cocok dengan yang diketahui. Kita bisa gunakan yang pertama. Berarti VT sama dengan V0 tambah kurang AT. Apa kita pakai? Tambah apa kurang? Dari 4 jadi 8. Kalau sebaliknya nanti misalnya V0-nya adalah 8 meter per sekon selama 3 sekon, kecepatannya menjadi 4 meter per sekon ya. Berarti berapakah besar perlambatannya? Nah, misalnya begitu, maka ini VT V0 tambah kurang AT. Lihat, yang pertama 8, yang kedua menjadi 4. Berarti dikurangi kecepatannya. Berarti nanti di sini kita gunakan kurang. Di sini kita gunakan dari 4 jadi 8. Kita gunakan tambah. Paham? Berarti VT sama dengan 8 meter per sekon sama dengan V0-nya 4 meter per sekon tambah A yang sedang ditanya ini 3 sekon. Ya, pindah posisi menjadi 8 kurang 4 meter per sekon sama dengan A 3 sekon. Berarti A sama dengan 4 meter per sekon per 3 sekon. Berarti 4 meter per sekon dipangkat 2. Ini pertanyaan yang pertama. Misalnya ditanya lagi pertanyaan kedua, berapakah jarak yang ditempuh? Jarak berarti S. Dengan persamaan S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Kenapa tambah Pak? Ingat, karena dipercepat. V0-nya adalah 4 meter per sekon selama 3 sekon tambah setengah, tadi percepatannya kita dapat. Sorry, ini 4 per 3 ya, 4 per 3. 4 per 3 kali 3 dipangkat 2. Boleh? Nah, ini 4 per 3 meter per sekon, sorry. Ya, satuannya adalah 4 per 3 meter per sekon kuadrat. Kalikan dengan 3 sekon pangkat 2. Oke. Ini sekonnya, ya, sekon pangkat 2 ini 9 ya. 3 pangkat 2 9 kan? Ini sisa 3 ya. 3 pangkat 2 9. Kemudian 4 ini sekon-sekon kali 3 ditambah ya setengah kali 4 berapa? 2 kali 3 6. Ini tadi tinggal satuannya meter, ini juga 6 meter. Berarti 12 meter ditambah 6 meter berarti dapat 18 meter. Nah, jadi perbedaannya di sini. Perbedaannya di sini menjadi VT-nya adalah 4 meter per sekon sama dengan V0-nya 8 meter per sekon kurang. Hanya berapa aku? Itu yang sedang kita cari. T-nya berapa? 3 sekon. Berarti 4 kurang min 8. Min 4 meter per sekon sama dengan min 3
sekon kali A, begitu ya. Berarti A-nya sama ya, hanya perbedaan di sini yang aku ya Bapak berikan ini ya. Silakan cari ya. Nah, begitu di video selanjutnya akan Bapak bahas juga soal-soal mengenai seperti ini, tapi kalian paham dulu teori yang berbicara tentang GLBB, maaf ya. Jadi 3 persamaan ini nanti akan kita gunakan. Mohon ini diperhatikan. Jika kurang mengerti bisa WA Bapak pribadi atau bisa melalui Google Classroom. Semoga kalian paham dan bisa dibahas nanti tentang soal-soal yang lain yang ada di buku paket kita. Sekian dan terima kasih.